bersama semua bintang tamu kita. Saatnya kita buka pertanyaan dari netizen Q&A buat Dea. Dea, jadi terkenal sejak kecil, itu pernah membuat kamu pada saat besar itu trauma? Enggak sih? Memiliki trauma ya? Ada nggak trauma-trauma? Ya ada lah, masa nggak ada sih? Trauma karena ketenaran masa kecil tuh ada? Ih, ada banget. Apa? Kayak misalnya, aku ternyata, tapi kita sadarnya pas udah gede. Udah gede, Pas kayak umur 19 atau SMA, SMA sampai umur 20-an awal, baru tuh ngerasa kayak something, ada yang salah nih di mental aku gitu. Apa? Jadi sebenarnya aku nggak, jadi aku kan terkenal di umur 7 tahun, 8 tahun. Dan menurut aku, ternyata aku nggak siap. Jadi terkenal? Nggak siap jadi terkenal. Jadi kayak overwhelmed, tapi pada saat itu, kalau orang tua kita kan zaman dulu lebih kayak, oh ya bersyukur ya, Iya. Kamu udah terkenal, nggak banyak orang loh kayak punya kesempatan seperti kamu. So jadi kalau aku tuh dulu, kalau aku ngerasa bersalah, kayak misalnya aku overwhelmed, jadi kayak kurang bersyukur deh tuh ya. kayak misalnya aku suka kayak kalau ketemu orang nih kita kan harus behave ya, senyum, orang minta capek foto tuh ya. ini, dan itu kan kalau secara umur belum waktunya, kita harus kayak behave, terus kita harus mengontrol emosi, kita harus apapun yang terjadi di backstage, kita di panggung kita harus Tetap ceria. Dan rutinitas yang menurut aku panjang, banyak, awalnya menyenangkan. Tapi lama-lama ternyata pada saat itu aku sempat ngerasa kayak menjadi sebuah kewajiban dan mereka happy, tapi kok gue nggak ngerasa happy. Jadi muncul apa? Kemarahan? I don't know, maybe ya ada marah, ada stres, ada kayak gitu-gitu. Cuma itu akhirnya menjadi proses yang normal karena ternyata banyak teman-temanku yang mantan artis cilik pun ngerasain hal yang sama. Jadi kita nggak menyalahkan orang tua kita karena pada saat itu orang tua kita kan juga belum punya knowledge-nya juga kan. Jadi aku justru sangat bersyukur dengan adanya orang tua aku yang support, tapi missing part itunya ya nggak apa-apa. Aku sendiri yang punya kesadaran untuk konsul. Ya itulah setiap proses hidup orang lah Untuk, ya. ya intinya kita berproses lah dan akhirnya ya traumanya itu sendiri ya bisa kita olah aja dengan yang kita bisa, dengan knowledge yang kita udah tahu. Ya, dengan pengetahuan itu akhirnya bisa membantu kita sendiri. Yang berikut pertanyaannya buat Teh Fenty, sebutkan 3 hal yang bikin kamu bahagia nikah sama Bang Kiwil. 1. Hihi. Sambil diliatin lagi, serem amat ngeliatinnya. Enggak, ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan yang tadi Dea. Apa? Yang trauma itu. Kalau dia kan pernah trauma, kalau gua kan sumber trauma. Nah, bukan kita yang ngomong ya. Gua yang ngomong sendiri. udah. Ada nggak Mbak Fenty? 1 yang membahagiakan. 1. Satu apa ya? Lah. Humoris mungkin. Oh, humoris. 2. Ayah yang tanggung jawab, Sama anak Sama tuh, penyayang ya. Terus? penyayang. Yang ketiga? Ketiga apa Pak? Sayang kali. Sayang ya, sayang sama. Galak nggak sih Mas Kiwil ini gaya? Gua kalau digalak dirantai. Ya kan awas, ada yang galak gitu. Ada yang Awas Kiwil galak Tapi gitu. lebih ke kalau misalnya tegas lah. Oh, tegas. Kalau dikeluarin. Kalau tegas. buat Mbak Fenty apa larangan? Suka cemburu gitu nggak sih Mas Kiwil? Gue ketawa langsung. Cemburu banget kayaknya sih ya. Enggak, kalau gua sih nggak cemburuan. Tapi? Gua kalau digituin sama bini, gua kawin lagi. Itu. Ya, serem banget ancamannya. Ngeri. Cuma kayak gitu. Ngeri, nggak Kalau Fenty mungkin ngelihat sosok gua kali ya. Kalau cemburu itu bukan berarti bahwa gua bakal intinya dia cemburu karena ingin menjaga gua itu. Oh, kalau Fenty cemburu karena ingin menjaga Mas Kiwil. Oke, yang berikut pertanyaannya buat Mas Kiwil nih kayaknya. Oh, Kak Ariel, boleh nggak kalau nanti anaknya macarin anak band? Punya pacar anak band, boleh nggak? Ketawa ibunya, Kalau ketawa. gua mah enggak. Kalau gua mah enggak. Kalau komedian boleh ya, komedian jarang pulang boleh. Jarang pulang. Emang nggak belajar dari bapak aja? Boleh nggak nanti anaknya punya pacar anak band? Kalau gue saranin sih jangan deh. Mendingan lu punya mantu ya anak yang pengusaha, bisnismen, itu aja lah. Setiap Kalau Anak pengusaha hobi ngeband juga nggak apa-apa, boleh lah. ya, asal jangan artis aja. emang kenapa sih kalau anak band kenapa sih Ariel? Apa? Anak band emang kenapa sih? Kamu dulu gimana sih? Tapi Kalau saya aku sih seneng-seneng baik-baik aja. aja ya. Iya, tergantung anak bandnya ya. Anak band aja curhat sama gue kok. Iya. Siapa tuh? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana tuh lagi dong.
Oke, kita berlanjut bahasan dari tadi apakah menantu anak band, oh salah ya. Pelawak. Kita lihat yang berikut pertanyaan buat Bang Kiwil. Kalau nanti usahanya sukses, syuting lancar lagi, sehat, udah stop kan playboyannya atau masih mau nikah lagi? Kalau playboy sih nggak mungkin bisa hilang dari wajah gue. Karena mungkin orang lihat karismanya gue gitu. Tapi untuk sekarang ini mungkin nggak bisa. Kenapa? Gue di penjara udah. Udah dijagain ya. Udah dijaga banget. Mbak Fetty ada perasaan was-was gitu nggak sih? Khawatir, aduh. Enggak lah sekarang tuh. Karena karismanya Mbak Kiwil kan Kekhawatiran ada. kekhawatiran ada. Tapi tetap lah mudah-mudahan nggak Nggak, sampai ya. ke sana lagi. Nggak sampai. Jadi menjara ini gimana caranya? Ya. Pakai apa ya Pak? Diam lah. Lebih baik diam. Diam, dengan apa? diam. Oh diam. Diam-diam ngikut. Diam-diam di belakang. Gitu. Mengikuti terus. Pokoknya mengikuti dan membayangi terus. Baik Mbak Fetty, terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Mas Kiwil, terima kasih. Ariel, terima kasih juga Dea sudah berbagi ceritanya, dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan ada banyak cerita, banyak hikmah yang bisa kita petik dari obrolan kita hari ini. Selamat berakhir pekan, kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Runting Secret.